Dan ya Allah, kenal aja enggak. Saking bingungnya mau cari tahu tentang gue untuk mencocok logi antara gue, NM, Juragan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oh iya, rendang dari Padang. Nggak ada hubungannya gue sama sekali. Kenal Juragan aja belum pernah kenalan, belum pernah ketemu muka, berjabat tangan aja belum pernah. Itu kalau udah panik begitu ya. Panik bikin akun bayaran, buzzer, suruh naikin story seolah-olah cocok logi, seolah-olah kayak ada konspirasi. Boro-boro kagak ada, say. Kagak ada. Kenal juga enggak. Kalau sama NM terakhir nih kita teleponan itu waktu kasus Vanessa Angel. Terakhir itu. Udah gitu ribut kita, aku sama NM ribut. Udah. Ada di WA chatnya bener-bener yang ribut lah. Intinya ribut lumayan berat. Jadi sampai sekarang belum pernah ngobrol. Itu akunnya gerombolan sirkus, sosok pengen cocok logi, gue dibayar NM. Ih, malu banget deh. Ketahuan banget kalian itu panik banget ya. Gak ngerti cerita, gak tahu siapa gue, bagaimana hubungan gue dengan Nikita Mirzani, dengan sang Juragan. Gak ada hubungannya, say. Dicocok-cocokin kayak seolah-olah tuh ini orang bayarannya. Aduh, Wani Piro bayar gue. Aduh, Wani Piro bayar Emma Waroka, sayang. Emma Waroka artis jadul. Salam. Mbak temenan. Belum pernah ngobrol lagi, say. Aku sama Niki belum pernah ngobrol lagi. Belum pernah. Dari tahun 2021. 4 tahun. Gak bicara, gak ngobrol, gak ada, gak apa. Aku orang jadul lah. Nikita Mirzani di bawah Mamski, usianya di bawah aku 12 tahun. Aku udah orang lama, saya. Orang lama aku. Ya. Ini THR ini mau apa, sayang? Wah, udah gak macet tuh, mau nyampe ya Mamski jam 5 nih, bener kan? Jam 5 kan? Tapi aku tetap gini, say. Dalam hak memberantas skincare yang abal-abal, aku dukung Nikita Mirzani 1000%. Dukung Dokti 1000%. Ya, jangan diragukan itu. Karena apa? Skincare abal-abal ini merusak, juga merugikan banyak orang. Dan harus segera ditertibkan. Jangan tutup mata, BPOM dan semua pihak yang terkait bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan dunia skincare di negara kita. Oke? Itu aku sangat jelas dukung Doktif dan juga dukung Nikmir dalam hal memberantas skincare abal-abal. Tapi apabila ada suatu peristiwa di balik itu yang aku tidak mengetahuinya, dan aku juga masih mau melihat PIM 2 ya Mas Adi? Iya. Di seberang. Oh iya, benar. Dan aku masih mau melihat juga nanti proses persidangannya. Aku tidak akan juga mendukung sesuatu atau siapapun orang yang melanggar hukum. Jadi aku pengen tahu nanti seperti apa sebenarnya apa yang terjadi. Nah, yang lucunya nih, ternyata kalau memberikan uang itu nggak bisa disebut sebagai suatu penyuapan. Ini lucu juga gitu. Apabila orang yang menerima uang itu bukan
seseorang yang penting gitu ya, kayak punya posisi penting, pejabat atau apa namanya, kayak orang yang berpengaruh lah, orang yang berpengaruh yang bisa disuap gitu. Oke, sekarang gue pengen tanya nih sebenarnya nih, jujur ya, kalau diantara kalian di sini yang bisa bantu jawab. Berarti kalau dalam suatu peristiwa orang biasa sipil, misalnya nih disuruh tutup mulut nih, jangan kasih tahu ya, gue itu udah ngambil uang kantor gue gitu misalnya. Terus kita mau disogok gitu, mau dikasih uang, itu nggak bisa kita adukan gitu. Hah? Gue pengen tahu, nggak bisa kita adukan apa gimana sih? Hanya untuk orang-orang yang kerja di pemerintahan baru bisa dibilang itu sebagai suatu bentuk penyuapan. Terus bagaimana dengan dicari-cari, diminta-minta untuk terima uang itu apa jenisnya? Orang yang kejar-kejar kita nih, pengen kasih uang ke kita, tapi kita harus review positif. Itu apa namanya? Gua nih kejar-kejar orang nih, gue ditawarin sekian miliar nih buat review positif, supaya jangan sampai gue bicara tentang review yang sejujurnya, review jujur gitu ya. Jujur dong, barang lo nggak bagus misalnya, ya gue harus review jujur, tapi dia mau bikin gue supaya nggak review itu dengan kejujuran gue. Itu apa namanya? Sogok, betul. Kenapa nggak ada pasalnya untuk orang biasa? Kenapa nggak ada pasalnya? Uang sogok kan, bener nggak sih? Nyogok kan. Jadi kalau orang biasa itu nggak ada pasal penyogokan, penyuapan. Terus apa dong? Kalau untuk orang biasa kayak kita gini nih apa nih? Gak usah pakai pasal yang itulah, itu kan pasal hanya untuk pegawai atau pejabat. Kalau yang untuk orang biasa apa namanya? Sogokan kan? Suap juga kan? Penada. Uang tutup mulut. Ada pasalnya nggak uang tutup mulut nih? Hai, uang tutup mulut. Bikin dong pasal baru untuk ibu-ibu RT yang sukanya bilang, jangan bilangin suami aku ya, kamu kemarin lihat aku jalan sama berondong, tolong ya jangan bilang suami aku nih, aku transfer kamu nih 100 ribu, aku transfer 100 ribu, mau nggak? Jangan bilang ya, aku kemarin kamu lihat aku lagi makan sate tuh di situ, di tikungan situ, kamu aku transfer 100 ribu ya, jangan bilangin suami aku ya. Capek deh, sumpah. Mau dibilang kasus penyuapan hanya boleh untuk pejebong, pejebong doang. Buat kita nih ibu rumah tangga nih, ibu arisan yang sukanya nyogok temennya, terus kita mau laporin pakai apa, pasal apa nih Pak? Enggak, ditawarin kok, ditawarin. Udah aku mau transfer, dianya nggak mau. Ditawarin. Ya kalau udah ditawar-tawarin gitu, terus ditanya maunya berapa, masa kamu nggak nyebut maunya berapa? Jangan 100 ribu deh, tambahin 25 ribu lagi ya. Pasal tutup mulut. Salah nih si Mami ngaco, Mami tidurnya terlalu miring, Mami balik lagi ke FB sana, balik ke FB. Aduh. Ya dong. Coba kalau kalian pikir-pikir, ada yang ketakutan di review, dia yang ketakutan, dia yang kegeeran, dia yang minta
minta buat di review baik-baik, dia yang transfer, dia yang kasih metode transfernya 2 kali, dia yang juga mau tambah lagi transferannya nanti di akhir tahun, dia juga yang ngelaporin dibilang diperes. Ih, kasihan deh lu. Dari dulu uang tutup sudah ada katanya. Nggak tahu lah ini. Ya kita lihat aja ya pasal yang ada di negara kita seperti apa, kita ikuti aja. Kita ikuti aja, say. Pasalnya kayak gimana, kita ikuti aja ya sayang. Kesian deh lu, takut banget. Kalau gue sih nggak ada, gue nawar-nawarin orang. Ih jangan review gue ya, nggak ada. Lu review gue, lu review. Terserah lu mau review kayak apa ya. Terserah lu, suka-suka lu deh mau review kayak apa. Tuh kalau gue gitu, nggak ada. Tolongin dong reviewnya gimana ini. Ya Allah, gue transfer ya. Review gue, review yang banyak. Kagak sayang, udah sejam gue. Udah sejam cinta, udah sejam. 40 menit. Review. Gak takut ke di review. Orang itu kalau bener barang-barangnya gak takut di review. Bahkan kita udah punya senjata buat kasih lihat nih barang-barangnya yang gue jual semuanya bagus, nggak ketakutan banget review, takut sampai cari sana cari sini, telepon sana telepon sini. Barang apa yang kau punya kau takut kali? Nah, jual apa sih lu? Jual jenglot ya, jual jenglot. Jual tuyul, jual jenglot, jual jurik, jual kunti. Ya. Mengerikan kali itu barang sampai mesti telepon sana, telepon sini. Itulah. Akhirnya pun dari yang nggak mau, nolak pun ujung-ujungnya namanya uang, say. Siapa yang nggak mau, say, duit, say. Hari gini. Jangankan yang 4 miliar, yang 100 ribu aja masih minta dong 100 ribu. Udah ya? Udah bayar kan ya? Udah. Thank you. Yuk, makan. Sore. Hai, kayak aku ngefans. Hai, aku lagi jalan-jalan. Ngabuburit dulu jalan sore. Kemana ya kita ya? Kemana kita? Kemana? Barang itu kalau bagus itu nggak usah takut. Ngapain takut? Takutan nyari-nyari orang. Kita kemana nih? Kangen ya ngabuburit di PIM. Yuk cus, kita jalan dulu, say. Kacamata baca ini. Nggak mudik kak, nggak mudik. Kita jalan dulu, gue mau cari ini. Kita masuk Sogo. Sogo dulu ya. Ya deh, Sogo aja deh. Mau cari kartu ucapan ulang tahun yuk.